Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Andi Rita. Kemarin ada telepon dari peternak mengenai keadaan ternaknya, yaitu sapi. Bahwasanya sapinya lahir prematur. Dia nggak langsung manggil saya untuk menindaklanjuti atau meninjau untuk memeriksa sapi tersebut. Tapi setelah 45 hari dia baru manggil saya untuk memeriksa sapinya, karena ada kendala, yaitu induk si sapi tersebut tidak keluar susunya atau mengeras gitu ambingnya. Kalau demikian, saya langsung berpikir bahwa itu adanya suspek mastitis. Apa itu mastitis? Yaitu radang pada ambing sapi tersebut. Karena normalnya empuk gitu ya, itu ternyata atos dan produksi susunya akan sedikit sekali, sehingga sudah anaknya prematur, produksi susu sedikit. Jadi ini problem yang harus dihadapi. Terus di peternak telepon pada hari Minggu, karena saya ada di luar kota nggak bisa datang. Baru hari ini tadi telepon lagi, hari Rabu saya visit, saya kunjungi ke sana. Janjian siang saya berangkat ke rumah peternak. Akhirnya ini video yang bisa teman-teman lihat kondisi di lapangannya seperti apa, sehingga nanti bisa diambil pelajaran atau informasi atau manfaat. Check this out. Ya, ini kondisi kandangnya. Ini ada tanggal IB-nya dulu, tanggal 10 bulan 3 tahun 2023, yaitu diisi Gajah Mada Simental dari Universitas Airlangga. Ya, ini kondisi kandangnya, yaitu kandang untuk sapi yang prematur, 8 bulan 10 hari dia udah lahir. Ini kandangnya dikasih box ya. Ini boxnya sebenarnya terlalu besar. Nah, ini dikasih lampu yang 5-10 watt biar hangat kalau malam hari. Nah, ini bedanya sangat kecil sekali. Ini umur 45 hari, segede ini. Sebenarnya bagus ya, warnanya udah simental tembus. Nah, ini kandangnya. Nah, ini yang ditelepon peternak tadi, bahwa ada problem di ambingnya. Ini kelihatan nggak bisa montok gitu. Ini sapinya BCS-nya lumayan ya, 3 mungkin ini. Oke, kalau kita lihat ya, ini putingnya seperti ini. Jadi sangat berisi, tapi ambingnya nggak bisa penuh, padahal pakannya full hijauan. Nah, ini beddingnya pakai rampen ya. Seharusnya pakai serbuk gergaji paling bagus itu, ini pakai rampen. Nah, ini bedanya 45 hari, syukur alhamdulillah sudah bisa berdiri. Ini sambil nunggu peternaknya datang. Nah, ini bedanya simental bagus sekali, cuma prematur ya, jadi nggak bisa tumbuh optimal seperti pedet sedia kala. Nih jantan nih. Terus tidak lama kemudian nanti peternaknya datang, teman-teman bisa interaksi sama peternaknya, bisa mendengarkan keluh kesah peternaknya apa yang disampaikan. Oke, kita tunggu saja. Nah, ya, 8 bulan lahir tadi. 8 bulan 2 hari. Oke. Setiap hari kok. Pertumbuhan 8 bulan, teng 9 bulan ini cepet-cepet ya, Pak. Makanya kurang gede titik. Oh, oke. Jane pas jalur ini iki. Nggih. Apik ya jane. Sayange. Iki kate cerita Pak Haji. Nggih. Bapak ini kan betul betul sore sampai 2 minggu. Nggih. Iki lahir kan betul sakit melapah sampai 10 hari. 10 hari nggih. Begitu melapah tak susokne tak tunggu sampai 2 minggu itu bakal celedak
karep buri niku pakai dagel Pak. Aduh sapi ini Kopat. terus terus kula bujer kula celuk tukang sapi agak. Kula sadi gitu. Nggih. Di pasaken iki. Oh niki sanes babone. Stres. Iki nyape anake didol piyambak lah, bapakne dibesok mriki ngono. Perkarane kaya Pak. Niki purun mik napa mboten? Purun. Nggih. Tapi gocek keluare. Oh nggih. Niki kaya dendek kirane kan kempet susure niki. Nggih. Terus kula pakani jejuan akhirnya medal. Mas montok lah Nggih, kasane. pun mentak. Nah. Tapi niki kok pakai telu pentole kok terus iki lho Pak. Coba betul napa niki? Atas tapi ningali amin. Oke, oke. Oh nggih atas Pak. Nah itu tadi kondisi lapangannya ya, sehingga setelah dilakukan pemeriksaan nafsu makan bagus tapi kondisi ambing itu keras sehingga dan diraba itu terasa hangat. Kalau donor kalau rubor itu ya kalau di dunia medis, jadi dipegang keras, dipegang hangat, adanya tanda peradangan. Jadi ternyata induk yang diperiksakan itu bukan induk asli atau bukan induk dari si sapi yang lahir prematur tersebut. Ternyata kondisinya adalah dari induk si sapi itu tadi sebenarnya susunya bagus keluar, tapi karena masih tembean atau masih darah sehingga susunya pas pedetnya menyusu itu sering nyepak-nyepak atau sering disepak pedetnya sehingga peternaknya kewalahan, induknya dijual dan beli sapi baru lagi yang nyapeh anak. Dan ternyata bukannya masalah hilang tapi tambah masalah lagi, ternyata sapi atau induk yang dibeli untuk nyusui si pedet tersebut ternyata susunya terkena mastitis atau radang pada ambing. Gak mungkin nih peternak jual lagi. Setelah saya tanya tadi, kenapa nggak beli sapi praja Pak? Karena kalau memang mencari susunya, karena di situ pas ada belantik sapi induk ninggal anaknya itu harganya leg maksudnya katakanlah tadi dijual 15, dia juga dapat balikan induk yang bunting habis melahirkan dan disapih itu juga harganya 15, jadi sama. Harapannya di nyusu itu bisa. Yang induk yang aslinya ternyata disusu sama pedetnya sendiri itu nggak mau, malah dia takut. Sudah dibikinkan petak terus dicencang kaki kiri kanan, ternyata tetap aja nggak bisa dikendalikan selama 2 minggu sama peternaknya. Akhirnya induk aslinya dijual dan dia beli yang ini tadi. Ternyata begitu. Kalau prematur memang berdirinya agak lama ya. Itu tadi lahir prematur, artinya prematur kurang dari 9 bulan 10 hari. Dia lahirnya 8 bulan 10 hari katanya. Itu bisa 10 hari baru bisa berdiri. Jadi peternaknya harus benar-benar telaten untuk ngasih minum didot ke susu pengganti ke pedetnya tersebut. Ya gitu, balada atau asam manisnya peternak ya, sehingga harus benar-benar telaten. Dan sekarang setelah diberikan pedet udah umur 45 hari, kebutuhan susu semakin banyak, susunya kok semakin sedikit. Kata peternak tadi susunya hanya keluar 4 liter dan sangat sedikit sekali, dan pas dipegang kok atos gitu. Setelah dincot sudah selesai. Peternaknya usul untuk diberikan susu sari kedelai. Sebenarnya kurang pas karena susu sari kedelai adalah kita tahu itu adalah sumber protein nabati, sedangkan yang dibutuhkan untuk si pedet adalah sumber protein hewani, jadi kurang pas. Saya sarankan kepada peternak untuk cari alternatif lain. Kalau ada susu kambing karena nilai proteinnya lebih tinggi itu lebih bagus, tapi kalau nggak ada ya berikan susu bubuk atau
calf milk replacer, biasanya ada di susu di toko ternak, tinggal beli aja di toko ternak susu pengganti buat pedet gitu. Ada mulai harga yang 30 sampai 50 itu ada, berbagai merek ada. Kalau misalkan diganti itu mencret, jangan dikasihkan lagi, cari harga yang lebih tinggi, biasanya ada yang enggak mencret. Tadi saya langsung melakukan pemeriksaan karena saya cek suhunya normal di antara 38,5 sampai 39,5. Sarnya hanya memberi vitamin untuk suportif dan untuk memperbaiki sel-sel jaringan yang rusak, itu vitamin A, D, E. Setelah itu diberikan anti radang yang untuk ambingnya tersebut karena nafsu makannya masih bagus, dan antibiotik untuk si ambingnya yang terkena mastitis tersebut, sehingga harapannya 3-5 hari dia akan berkurang untuk ambing yang mengeras tersebut. Selain itu, peternak saya sarankan untuk memberikan anti radang yang bisa dioleskan di bagian ambing. Kalau orang dulu itu pakai herbal, misalkan pakai campuran asam dan asam itu ya, buah asam, dikasih buah asam itu tadi ya, dicampur dengan garam, setelah itu dibobokkan di bagian ambingnya, sehingga harapannya dia akan, yang keras akan bisa lunak kembali, sehingga terus dipuh atau diperah terus, nanti bisa keluar air susu yang mengeras tersebut. Kalau yang merengkel atau yang gerinjel-gerinjel kayak gitu nanti dibuang dulu, baru bisa diminumkan selanjutnya. Kalau tingkat mastitisnya belum sampai nemen ya, nanti bisa kembali lagi. Jadi itu yang mungkin bisa dilakukan pada sapi yang terkena mastitis, yang belum terlalu, tingkatannya belum terlalu nemen lah, belum terlalu susah untuk diobati. Biasanya kalau susah dia akan mengeras dan mengecil gitu, susah untuk dikembalikan sembuh seperti normal. Ya, mungkin itu video yang bisa di-share kali ini, semoga bermanfaat. Jika peternak ada, sahabat peternak lain ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu, kalau misalkan ada ilmu yang bisa dibagikan, insya Allah saya bagikan lagi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk mendukung konten ini sehingga bisa berkembang lagi dengan cara subscribe. Oke, like jika suka, beri kritik dan saran di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.